Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia kelas 7 untuk semester genap SMP dan MTS. Materi pelajaran kita hari ini adalah membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks laporan observasi. Nah, pada pagi hari ini, kita belajar tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu memahami definisi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, mampu memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang ketiga, mampu memahami sistematika buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, tentu kalian pernah membaca novel, kemudian cerpen, dongeng, ataupun membaca puisi. Nah, anak-anak, buku dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah buku fiksi. Yang kedua, buku non-fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan fiksi? Fiksi adalah tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau rekaan penulisnya dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulisnya. Adapun bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Buku fiksi berupa buku karya sastra dapat berupa kumpulan puisi, cerpen, novel, dan drama. Adapun informasi dalam buku fiksi itu berupa pembangun karya sastra. Selanjutnya, unsur non-fiksi atau isi buku fiksi terdiri atas unsur-unsur intrinsik karya sastra. Nah, adapun unsur intrinsik karya sastra terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema, suatu pokok pikiran, gagasan, ataupun ide pembuat karya sastra yang nantinya akan ditampilkan dalam tulisan atau karangannya. Tentunya setiap penulis karya sastra harus memiliki tema sebelum membuat karangannya. Apa sebab maka kita membuat tema? Sebabnya adalah supaya jalan ceritanya menarik dan jelas. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis memberikan watak atau kepribadian tokoh yang ada pada cerita yang dibuatnya. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan ceritanya suatu peristiwa yang mulai dari awal
sampai dengan akhir. Kemudian yang keempat adalah latar atau setting. Latar, keadaan yang melingkupi tokoh dalam suatu cerita, di mana latar tersebut dibagi menjadi ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian unsur intrinsik karya sastra berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang dapat memberikan manfaat kepada pembaca atau pendengar mengenai cerita yang telah dibuat penulis. Kemudian yang unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita yang ditulis atau dapat dikatakan juga sebagai cara pandang penulis dalam membuat ceritanya. Kemudian, secara umum, sistematika atau fisik buku fiksi terdiri atas yang pertama adalah cover, yang kedua halaman judul, yang ketiga copyright, yang keempat daftar isi, kelima isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul, dan yang keenam tentang penulisan. Nah, sementara itu, non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukan fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan penulisnya. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Adapun bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Adapun perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi, perbedaannya cerita buatan, sedangkan buku non-fiksi berdasarkan data. Kemudian perbedaan yang kedua adalah buku fiksi bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi bersifat informatif. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi adalah bahasa kiasan atau konotasi, sedangkan buku non-fiksi menggunakan bahasa logis atau denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Berikut ini adalah contoh unsur-unsur fisik buku fiksi. Unsur-unsur fisik yang termasuk dalam cover atau data buku, bagian-bagiannya terdiri dari ada judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, cetakan, tahun terbit, tebal buku. Nah, ini judul bukunya, contohnya Sepatu Dahlan, kemudian penulis, penerbit, kota terbitnya, Jakarta, cetakan ke-6, tahun terbit, tebal buku, 392 halaman. Ini termasuk dalam cover dan data buku. Kemudian halaman judul. Nah, ini halaman judul yang terdiri dari halaman judul, Sepatu Dahlan, bagian halaman judul. Kemudian yang ketiga, daftar isi. Dari judul Sepatu Dahlan tadi terdiri dari 11 tema atau ini bagian-bagian yang ada di dalam isi buku dengan judul Sepatu Dahlan tadi. Jadi daftar isinya atau isi bukunya ini ada 11 tema. Kemudian bagian yang keempat, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. Jadi jumlah babnya terdiri dari 7. Kemudian judulnya adalah Senyum Ibu. Terus
tentang penulis. Penulis ini adalah biografi penulis atau riwayat hidup penulis. Nah, ini tentang penulis, biografi penulis. Kalian baca. Kemudian buku non-fiksi. Non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukan fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan penulisnya. Unsur-unsur yang terkandung di dalam isi buku non-fiksi nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Unsur non-fisik atau isi buku non-fiksi terdiri atas materi dan kebahasaan. Secara umum, sistematika atau fisik buku non-fiksi terdiri atas yang pertama cover, kemudian ada halaman judul sama seperti di dalam buku fiksi, kemudian ada copyright. Copyright itu adalah hak cipta. Jadi dalam kita membuat buku itu ada hak ciptanya. Kemudian kata pengantar, ada daftar isi juga. Kemudian 6, isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau bab. Kemudian glosarium. Glosarium itu adalah daftar kata dengan penjelasan dalam bidang tertentu. Biasanya juga terdapat di bagian akhir buku. Kemudian ada daftar pustaka, indeks. Indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah itu ditemukan. Kemudian yang ke-10 adalah lampiran. Nah, anak-anak, demikianlah tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan. Kalian hanya menentukan unsur-unsur fisik buku fiksi yang telah kamu baca dengan mengisi tabel berikut. Cover dan data buku. Apa yang buku yang kamu baca? Sebutkan di situ. Tadi dalam cover atau data buku itu terdiri dari ada judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, cetakan keberapa, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian halaman judul, daftar isi buku yang terbagi dalam jumlah bab atau judul. Kemudian tentang penulis. Ini saja yang kalian tentukan. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.